Seorang bapak-bapak tanpa mengenakan baju dengan topi camping menghampiri. Sesekali bapak itu mengeluarkan suara-suara aneh. Wajah muda asing. Bapak itu terdiam dengan raut wajah datar lahan. Kawanan sapi itu mendekat dan mulai membaui tubuhku. Sekawanan sapi yang tadi terdengar cukup berisik hilang begitu saja. Dari kejauhan terdengar suara riuh seperti suara hajatan, lengkap dengan bunyi-bunyian seperti seruling, gong, dan suara riuh, suara orang berjoget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Semasih di persawahan, Sahra yang berbeda berada di depan Opik tiba-tiba membelankan langkah, lalu berjalan bersisian denganku. Bang, aku gak suka lo diperhatiin kayak di atas angle tadi, ucap Sahra tiba-tiba. Sepertinya sudah tidak ada celah untukku menghindar dari pertanyaan lagi. GR, siapa juga yang merhatiin kamu? Kilahku. Alah bang, aku lihat kok tadi abang merhatiin begitu. Aku gak mau aja abang jadiin aku bahan berfantasi. Sahra terus mencecarku. Saat itu aku merasa benar-benar disidang oleh perempuan berhidung mungil itu. Dalam hati aku bergumam, emang iya sih saat itu aku mandangin kamu, Ra. Tapi itu karena kamu kelihatan manis banget waktu angin terpa rambut kamu. Kamunya aja yang gak tahu. Dasar pesek. Aku pun menghentikan langkah seketika dan menghadapkan wajah ke arahnya. Ia ikut berhenti. Gini, kamu mau tahu kenapa aku liatin kamu? Tanyaku dengan nada serius. Kenapa? Sahra bertanya balik dengan nada bicara menantang. Tuh, kondisiin bulu hidung kamu yang panjang, melambai-lambai. Mosok? Sehelai nengok keluar dari lubang, ucapku pada Sahra, kemudian berlalu. Ia pun segera mengeluarkan cermin dari tas kecilnya untuk memastikan ucapanku. Ia terus fokus melihat cermin, lalu tanpa sadar sepatunya masuk ke dalam kotoran sapi yang persis berada di tengah jalur. Sambil terus melangkah, aku bergumam lirih. Tahu rasa kamu. Dan ketawa jahat melihat ia menginjak ranjau darat seukuran kue tart. Bang Oci, sial, gara-gara percaya omongannya aku kena injak sapi. Benar-benar cowok yang menyebalkan. Aku merutuki diri di dalam hati. Beberapa kali cubitan kudaratkan di lengan kirinya. Benar-benar malas rasanya melanjutkan perjalanan. Sepatu yang baru seminggu ku beli harus kotor karena tumpukan bertekstur lembek berwarna hijau hampir kecoklatan itu. Ayo cepetan jalan, udah jauh tuh yang lain, ucap Bang Oci dengan suaranya yang khas. Bodoh, aku mengendus kesal. Saat tim hampir tak terlihat, tiba-tiba Bang Oci meraih tanganku. Sedikit pun aku tak mau melihatnya berdua. Kami melangkah ke arah pematang sawah yang hanya berjarak beberapa meter. Duduk, perintahnya dingin. Aku pun menurutinya. Lalu ia membuka sepatuku dan mencuci bagian yang terkena kotoran di genangan air yang ada di salah satu sudut petak sawah. Sebenarnya jengkel juga sih, tapi dia bertanggung jawab. Sikapnya bikin aku senyum sendiri. Emang enak, siapa suruh ngerjain aku? Ada kerjaan jadinya kan? Nada bicaraku sedikit mengejeknya. Udah bersih tuh, sok manja, ucapnya lalu menyodorkan sepatu.
Aku pun memasang kembali sepatu yang ia sudah bersihkan. Bantuin, ucapku dengan sedikit senyum, karena carrier yang kubawa cukup berat dan menyulitkanku untuk kembali berdiri. Hari sungguh sangat terik. Baru beberapa puluh meter kami berjalan, keringat mulai mengalir ke dagu lalu menetes berulang-ulang. Tapi perjalanan ini sangat kunikmati. Ilalang yang menguning membuat sempurna gradasi warna alam Rinjani. Setelah 4 tahun berlalu, kini aku kembali menyapanya dan melihat Rinjani memang masih cantik seperti waktu itu. Masih kuat, Ra? Tanya Bang Oci. Insya Allah Bang, kuat dong, jawabku bersemangat. Nih minum, ucapnya menyodorkan sebotol air. Slow Bang, belum haus. Oke, jalan terus. Kami pun mulai menapaki tanjakan. Tanjakan pertama setelah Kalimati, paha dan betis benar-benar terasa menegang. Perlahan kupijakan kaki sedikit demi sedikit hingga tanpa sadar kami sudah di atas bukit. Luar biasa. Ucapku setelah berhasil melewati tanjakan pertama setelah Kalimati. Kulihat kakek Mustafa masih sangat bersemangat. Padahal usianya sudah cukup tua. Tak ada raut lelah di wajahnya yang tampak mulai keriput. Masih sanggup nak? Tanya kakek Mustafa. Aku sedikit mengelus senyum. Oh iya jelas sanggup dong kek, jawabku. Di belakangku Bang Oci berjalan pelan seperti siput, tapi sangat jarang berhenti. Ia masih terus meniti tanjakan sejengkal demi sejengkal hingga perlahan ia tiba di tempat Alit dan yang lainnya menunggu. Kok jalan lelet amat Bang? Tanyaku pada Bang Oci setelah tiba. Naik gunung itu bukan tentang seberapa cepat kamu berada di puncak, tapi tentang kontrol diri terhadap kemampuanmu mendaki, jawab Bang Oci sok cool tanpa melihat ke arahku. Sokul banget sih jadi cowok. Aku melirik kesal ke arahnya. Tapi apa yang dikatakan Bang Oci ada benarnya. Pendakian itu tentang mengenali diri masing-masing. Kami pun beristirahat sejenak di ujung tanjakan pertama. Duduk beralaskan rumput yang menguning. Menguning kehausan dan ditempani awan putih menaungi. Masih ada ribuan meter lagi yang harus kami pijak agar sampai ke puncak Rinjani. Kuat Cit? Tanyaku pada Citra. Ia tampak lelah dan menyadarkan tubuhnya pada carrier berkapasitas 45 liter itu. Mbak, iya nih, aku tumben naik gunung. Jadi tubuh kayaknya belum menyesuaikan. Citra semakin membenarkan posisi kepalanya pada carrier. Cukup istirahatnya, sela Bang Alip. Baru juga sampai sini akunya Bang. Nafasku masih tak beraturan setelah menaiki tanjakan ini. Kami istirahat aja dulu. Aku jalan sama yang lain. Soalnya udah 10 menit di sini istirahat sambil nungguin kamu. Bang Alip mulai membenarkan posisi carriernya dan bersiap melanjutkan jalan. Ayo, kelamaan istirahat, nanti badan jadi dingin. Bawaannya bisa males nanti, ucap kakek Mustafa. Iya, ayo kita jalan langsung. Kalau badan dingin, nanti malah males gerak, apalagi di gunung. Lagian kita harus sampai di pos 2 sebelum maghrib, sambung Bang Oci. Capek aku ini Bang. Aku masih terus memburu udara dingin di sekitaranku untuk memenuhi rongga dada. Ya udah, aku tunggu 3 menit, balas Bang Oci. Ya elah, tanggung amat Bang, cuma 3 menit. 5 deh, 5, tawarku. Ya udah, 1 menit lagi, kalau gitu gak ada tawar-tawaran, balasnya lagi. Ih Bang, bisa gak jangan nyebelin gitu? Aku bener-bener kesel dibuatnya. Sebenarnya aku ngerti sih, sebagai sweeper memang sudah tugas Bang Oci untuk menunggu anggota tim yang tercecer.
dan mengusahakan agar anggota paling belakang tak tertinggal terlalu jauh. Tapi nafasku masih terengah. "Oke, kalau gitu kami jalan dulu ya," ucap Bang Alit memimpin. Mereka pun mulai beranjak satu persatu untuk melanjutkan pendakian. Tapi Citra sepertinya masih enak bersandar pada carrier orange yang tertempel di punggungnya. "Loh Cit, gak jalan duluan?" tanya Bang Oci. "Aku ngikut di belakang aja sama abang, boleh?" Citra balik bertanya pada Bang Oci. Bang Oci hanya menjawab dengan senyum simpulnya dan mengangguk ringan. "Dasar elo sokul bang," gumamku pelan. "Bilang apa?" Bang Oci menghadap ke arahku. Ternyata ia mendengar apa yang baru saja aku ucapkan. "Gak ada bang." "Ampun. Ayo kita lanjut. Udah masuk hutan tuh yang lain. Bisa-bisa nggak keburu nih. Kita harus sampai di pos 2 sebelum maghrib," ucap Bang Oci. "Ayo, pengen cepat-cepat istirahat nih." Aku pun setuju dengan segera membenarkan posisi carrier di punggungku. "Bantuin," pinta Citra manja kepada Bang Oci. Dengan memasang wajah manisnya, Bang Oci mengeluarkan tangan untuk membantu Citra berdiri. "Udah sini." Tanganku lebih dulu meraih tangan Citra yang terjulur. Dengan sedikit tenaga, aku menariknya hingga berdiri. "Ayo Ra, jalan duluan. Susul yang lain," suruh Bang Oci. Aku pun segera berjalan dengan ritme agak cepat agar dapat menyusul teman-teman yang lain. Sementara Citra dan Bang Oci kutinggalkan di belakang. Karena jalur yang jelas dan banyak pendaki lain berlalu lalang, aku pun dengan berani berjalan sendirian memasuki hutan yang tak begitu luas. Sesekali aku bertemu dengan rombongan pendaki lain yang hendak turun atau yang baru saja memulai pendakiannya. Semakin aku masuk ke dalam hutan, semua semakin sepi. Sedangkan Bang Oci dan Citra berada di belakang sekitar 30 meter. "Mendaki sendiri mbak?" sapa seorang dengan nada lembut dari samping kananku. Suara itu membuatku sedikit terkejut. Seorang bapak-bapak tanpa mengenakan baju dengan topi camping menghampiri. Tubuhnya terlihat mengkilap oleh peluh. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja ia menyapa. Bapak." Enggak pak, aku rame-rame kok. Tuh di belakang ada 2 orang lagi." Tunjukku ke arah Bang Oci dan Citra di belakang. Sepertinya kamu pernah saya lihat," ucap si bapak. Kedua alisnya hampir bertautan, seolah sedang berusaha mengingat. "Oh, hehe, mungkin juga pak," balasku. Aku tidak langsung beranjak karena kupikir akan kurang sopan jika saya pergi begitu saja. Sesekali bapak itu mengeluarkan suara-suara aneh seperti memanggil hewan peliharaan. Di tangan kirinya ia memegang ember putih berisi garam kasar. Tiba-tiba terdengar suara patahan ranting-ranting kering dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas. Lalu sekawanan sapi berwarna coklat gelap berdatangan dari balik rimbunan semak ke arah bapak. Bapak itu, sapi-sapi itu menjilati tangannya yang menggenggam setumpuk garam. "Wajah muda asing," ucapnya lagi. Iya pak, 4 tahun lalu aku pernah mendaki ke sini," aku membalas. Tiba-tiba bapak itu terdiam dengan raut wajah datar dan tatapan hampa. Melihat itu, aku bermaksud untuk segera izin untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Bang Oci masih di belakangku sekitar 20 meteran. "Berarti benar," ucap bapak itu tanpa ku tahu maksudnya. Anu pak, aku lanjut dulu." Aku bergegas pergi karena ada rasa tak nyaman dalam hati. Bapak itu tidak menjawabku. Kulihat
sapi-sapi itu juga berhenti menjelati tangan si bapak dan beralih melihat ke arahku. Perlahan kawanan sapi itu mendekat dan mulai membaui tubuhku. Dalam hati aku merasa aneh. Puluhan sapi-sapi itu semakin menancapkan pandangannya ke arahku, lalu mendongak dan mulai mengendus. Embusan udara hangat berbau anyir dari hidung sapi menerpa tepat ke wajah dan sedikit menyibak rambutku. Kulihat ke arah Bang Oci. Ia seperti melambai meminta untuk ditunggu. Tapi karena aku ingin segera keluar dari hutan, ku tinggalkan Bang Oci dan Citra di belakang. Aku juga tidak ingin melihat sapi-sapi aneh itu lagi. Fokus berjalan dan hanya melihat pijakan kaki. Tiba-tiba suara langkah berat sekawanan sapi yang tadi terdengar cukup berisik hilang begitu saja. Senyap. Cepat banget bapak itu masuk ke hutan, gumamku lirih setelah ku beranikan diri melihat ke tempat bapak itu berdiri. Di belakang ternyata Bang Oci dan Citra hampir menyusulku. Aku kembali melangkah. Tak lama terdengar suara embusan nafas di belakangku. Suara yang tak asing. Hah? Lama gak pemanasan. Paha rasanya kaku banget. Suara Bang Oci memenuhi hutan yang tak begitu luas itu. Entah bagaimana caranya Bang Oci dan Citra bisa berjalan dengan cepat. Padahal treknya cukup menanjak. Cepat amat nyampainya Bang Cit, ucapku heran. Yang penting jalan dong Ra, pelan-pelan, atur pernafasan dan jangan berhenti, balas Bang Oci. Mau istirahat dulu gak nih? Tanyaku. Udah, lanjut aja, jawab Bang Oci. Ya udah, ayo lanjut, ayo, ajakku semangat. Pantes aja Citra bisa jalan cepet. Ternyata dia dipegangin tali carrier Bang Oci. Gumamku dalam hati sambil melirik tangan Citra yang tidak melepas tali tas itu. Kami pun berjalan menyusuri hutan lembah itu hingga 10 menit. 10 menit kemudian terlihat cahaya terang di ujung sana. Setelah keluar dari hutan, kami disuguhi pemandangan cemerlang pada rumput yang terhampar luas. Kami benar-benar seperti keluar dari dunia lain dan masuk ke dunia baru yang menjanjikan kebebasan hiruk-pikuk perkotaan. Sungguh indah serpihan surga yang Allah jatuhkan di Lombok ini. Panas terik yang menyengat tak mengurangi rasa syukurku kepada pemilik semesta. Kurentangkan tangan dan kupejamkan mata sejenak, menghirup udara dalam-dalam dan merasakan sejuk angin Rinjani menerpa tubuhku. Tak ada celah untuk mengelak dari rasa syukur yang memenuhi dada untuk Tuhan. Woi, emang ini kapal Titanic? Bang Oci mengagetkanku. Seketika Bang Oci dan Citra merusak momen yang aku rasakan. Apaan sih? Ganggu aja, bentakku kesal. Dari jauh tadi aku lihat kamu senyum-senyum sendiri, Ra. Kayak lagi ngomong juga, ucap Bang Oci. Tiba-tiba sambil lengan flanelnya dipegangi Citra. Kapan? Tanyaku agak sinis. Barusan, waktu di dalam hutan. Ia menjawab dengan menunjuk ke arah belakang dengan ibu jarinya. Oh, itu tadi aku disapa sama bapak-bapak gembala sapinya, balasku. Enggak, Ra. Aku lihat tadi kamu bicara sendiri. Tanya aja Citra. Bang Oci mencoba meyakinkanku. Iyalah. Kalian gak lihat tadi ada orang. Kalian aja gandeng-gandengan gitu di belakang. Sok mesra. Entah kenapa jawabanku tiba-tiba agak jutek. Di hari yang terus merangkak menuju sore, aku meminta Sahra untuk berjalan menyusul teman-teman lainnya agar tak tertinggal jauh. Sementara aku menunggu Citra siap untuk berjalan lagi. Wajar ia merasa sangat lelah. Ini adalah pendakian pertamanya. Walaupun langkahnya pelan, itu tak mengapa.
karena yang terpenting dia masih mau berjalan. Sekecil apapun langkahnya, asalkan dia tak putus asa, pasti akan tetap sampai di tujuan. Setelah Sahra mulai memasuki hutan, aku dan Citra berusaha menyusul. Beberapa kali aku harus berhenti dan berusaha mengimbangi langkah Citra. "Nih Cit, pegang." Aku memintanya memegang salah satu ujung tongkat yang aku bawa, sedangkan satu ujung lainnya aku pegang untuk menariknya. Citra pun memenuhi saranku. Dengan begitu, dia akan mengikuti ritme langkahku agar tidak membuang waktu dengan percuma. "Kamu harus atur ritme langkahmu supaya nggak cepet capek." "Iya Cit." "Satu langkah kamu coba tarik nafas, satu langkah berikutnya kamu buang, satu langkah tarik lagi, lalu buang lagi, dan gitu seterusnya. Ngelangkah pendek-pendek aja biar nggak menguras tenaga." Jelasku. "Iya bang, emang kalau turun gunung nanti aku harus gini juga bang?" tanya Citra setelah aku jelaskan. "Kalau atur pernafasan sih sama aja, cuma bedanya di cara kita melangkah. Kalau naik langkahnya kecil-kecil aja karena kita bawa beban. Nah, kalau turun langkah kakimu seperti jalan normal aja, tapi gunakan paha sebagai tumpuan beban. Jangan dengkul, bisa bahaya kalau kamu nahan beban pakai dengkul. Salah dikit bisa keseleo, bahkan patah dan pastinya sakit banget." "Oh gitu, siap bang. Makasih ilmunya, persis sama seperti apa kata kakek. Latih aja terus, nanti juga terbiasa Cit." Aku pun terus melangkah dan mulai memasuki hutan bersama Citra. Kami berusaha mendahului Sahra yang berada sekitar 30 meter di depan. Vegetasi hutan yang cukup rapat membuat kami terlindung dari sengat matahari. Setidaknya untuk saat ini terus menyusuri hutan. Tak sengaja aku lihat Sahra berhenti dan sesekali tersenyum. Ku coba melambaikan tangan agar ia menunggu, tapi ia tampak tengah asik berbicara, entah dengan siapa. "Ngapain tuh pesek, senyum-senyum sendiri di sana?" gumamku lirih. "Bicara apa bang?" tanya Citra. Ia mendengar ucapanku. Enggak, itu Sahra kok senyum sendiri ya?" jawabku. Aku melihat Sahra sesekali berbicara, tapi entah dengan siapa, karena pandanganku sedikit terhalang rimbunan semak. "Kali aja dia nyanyi-nyanyi bang, untuk ngusir capek," duga Citra. Aku terus berjalan hingga akhirnya dapat menyamai posisinya. "Hah? Lama gak pemanasan? Paha rasanya kaku banget," ucapku sedikit mengeluh. "Cepet amat nyampainya bang, Cit?" tanya Sahra. "Yang penting jalan dong Ra, pelan-pelan, atur pernafasan, dan jangan berhenti," balasku. "Mau istirahat dulu gak nih?" tanya Sahra. "Udah, lanjut aja," jawabku. "Ya udah, yuk lanjut yuk." Sahra tampak begitu bersemangat. Ia begitu menikmati pendakian ini. Sepertinya peristiwa jatuhnya Bang Ron beberapa tahun lalu sudah tidak membekas dalam ingatannya. "Dari jauh tadi aku lihat kamu senyum-senyum sendiri Ra, kayak lagi ngomong juga," ucapku mencoba memastikan. "Kapan?" tanya Sahra. "Barusan, waktu di dalam hutan. Aku yakin betul kalau dia berbicara dengan seorang yang aku tak tahu siapa." "Oh, tadi aku disapa sama bapak yang ngembala sapi," balasnya yakin. "Enggak Ra, aku lihat tadi kamu bicara sendiri." "Tanya aja Citra." Aku coba mencari tahu, karena aku pikir Sahra sedang tidak fokus dan tidak ada tanda-tanda penggembala di dalam hutan. "Ya iyalah, kalian gak lihat tadi ada orang. Kalian aja gandeng-gandengan gitu di belakang, sok mesra," jawab Sahra ketus.
Kupikir nggak ada gunanya juga mendebatkan hal yang nggak penting. Lagi pula kalau Sahra dan Citra takut, bisa repot urusan. Oh gitu, balasku pura-pura percaya dengan apa yang ia yakini. Ini masih jauh ya pos 2-nya, tanya Citra menyela. Dikit lagi Cit, jawab Sahra. Bener bang, tanya Citra lagi mencoba meyakinkan dirinya. Iya, dikit lagi lewat beberapa jembatan sampai deh pos 2. Ya, di jembatan itu, jawabku menyemangati. Sebenarnya dari tempat kami berdiri, jarak pos 2 tenggengan sekitar 2 jam perjalanan. Aku khawatir jika Citra tahu perjalanan masih 2 jam lagi, pasti dia akan banyak mengeluh seperti pendaki-pendaki pemula yang pernah kutemui. Kami terus berjalan, menyicil langkah kecil, menyusuri hamparan savana luas mata memandang. Dari tempat ini, terpampang jelas puncak Rinjani yang tandus dengan warna keabuan. Jurang terjal menghiasi sisi kiri dan kanan. Punggungan menuju puncak dan letter S pun seakan melambai, memanggil untuk dijajal. Langkah kecil yang kami cicil begitu makan waktu sampai tak terasa cakrawala berubah warna menjadi kuning kemuning. Pertanda bahwa kami harus segera tiba di pos 2. Namun langkah Citra sangat lambat. Berkali-kali aku harus berhenti dan terus menyemangatinya hingga akhirnya maghrib menemukan kami di tengah perjalanan. Ayo cepat. Yang lain pasti sudah sampai di pos 2 nih. Jangan sampai bermalam di jalan, perintahku sebagai sweeper. Dengan terpaksa aku harus sedikit keras terhadap Citra agar dia mempercepat langkahnya dan tidak manja. Karena gunung bukan tempat bermanja, apalagi bermalas-malasan. Iya bang, capek tahu. Terlihat wajah kusut terlukis di wajahnya. Iya, aku tahu, tapi kamu harus semangati dirimu sendiri juga, ucapku berusaha memberi semangat. Istirahat 5 menit ya bang, pinta Citra. Ini udah masuk waktu maghrib, nanti aja sekalian di sana. Dikit lagi sampai kok, ucapku. Abang ini dari tadi dikit lagi sampai, bentar lagi sampai. Nih di balik bukit, tapi apa? Nggak nyampe-nyampe tuh. Balas Citra kesal. Udahlah Cit, aku ngerti kok mas Bang Oci itu sebenarnya supaya kamu semangat jalan. Tapi ini emang bener sedikit lagi, beneran nyampe. Sahra menyela dan memberi pengertian kepada Citra. Emang kenapa sih kalau jalan malam? Kan ada headlamp. Balas Citra agak keras kepala. Di alam bebas, maghrib itu bukan waktunya untuk jalan, apalagi di medan yang kamu tidak kenal. Malam itu waktunya istirahat. Jadi, mau atau tidak mau, kamu harus jalan. Cepat, bangun, jangan manja, tegasku dengan nada sedikit meninggi. Kalau kamu malas-malasan dan manja, kamu hanya akan menjadi penyu buat teman-teman lainnya. Lanjutku. Penyu, tanya Citra. Ia tampak tidak mengerti. Iya, penyusah, jawabku sedikit kesal. Maghrib itu kami cukup berisik di tengah jalan karena Citra yang sudah susah diatur. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara riuh seperti suara hajatan lengkap dengan bunyi-bunyian seperti seruling, gong, dan suara riuh, suara orang berjoget. Tapi tak jelas dari mana suara itu berasal. Pasalnya, jarak perkampungan terdekat dari tempat kami bisa memakan waktu lebih dari 2 jam. Menyadari hal itu, aku pun bertanya kepada Sahra tentang apa yang kudengar. Mungkin dia juga dengar hal yang sama, pikirku. Namun, setelah aku menanyakan, ternyata Sahra mengaku tidak mendengar suara apapun. Aku juga gak dengar suara apa-apa bang. Halo itu, sambung Citra.